Kemudian kalau perusahaannya sudah bergeser mau membuat produk-produk yang ramah lingkungan dan ternyata masih ada karyawan yang spesialisasi pekerjaannya itu adalah terkait dengan penggunaan aspek kimia yang besar untuk memproduksi barang, maka keahliannya dia sudah tidak diperlukan lagi di dalam perusahaan. Sehingga ketika kita mau memproduksi barang yang ramah lingkungan itu sesuai dengan societal ethics, tapi ternyata kita harus mem-PHK. Nah, kondisi ini yang kemudian kadang menimbulkan dilema bagi seorang manajer, mana kemudian aktivitas yang harus dibuat. Apakah kemudian tetap harus membuat produk yang tidak ramah lingkungan sehingga kemudian lebih bisa diterima, dikatakan etis oleh karyawannya, atau kemudian tetap membuat produk yang ramah lingkungan yang kemudian bisa dikatakan etis sesuai dengan lingkungannya. Nah, hal yang semacam ini kadang menghadirkan dilema etika. Dilema itu sendiri apa? Ada pertanyaan dari Mbak Juweria. Dilema itu adalah kondisi yang membingungkan, karena kadang kita menggunakan kata dilematis gitu ya. Mau begini yang itu marah, mau begitu yang ini marah, semacam itu kata dilema. Sehingga aspek dilema ini menghadirkan berbagai macam standar aturan etis yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengatakan mana yang etis dan mana yang tidak etis. Standar aturan etis ini secara teori diperkenalkan ada 4. Kalau perusahaan itu menggunakan standar utilitarian atau utilitarian rule yang dituliskan di dalam slide yang sekarang kita sedang hadapi bersama-sama, maka keputusan yang beretika, satu keputusan akan dikatakan beretika apabila dia menghasilkan produce the greatest good for the greatest number of people, menghadirkan kemanfaatan yang lebih, menghadirkan kemanfaatan bagi pihak yang lebih banyak. Misalnya kalau terkait dengan contoh kita barusan, misalnya memproduksi barang yang ramah lingkungan itu, kalau yang mendapatkan kemanfaatan dengan produk ramah lingkungan itu lebih banyak daripada karyawan yang dipecat, maka berdasarkan kepada utilitarian rule, aktivitas untuk memproduksi barang yang ramah lingkungan itu dikatakan lebih beretika. Itu kalau berdasarkan pada utilitarian rule. Kalau berdasarkan kepada justice rule, dikatakan di dalam slide kita, an ethical decision should distribute benefits and harms among people in a fair, equitable, and impartial manner. Berarti satu keputusan dikatakan beretika apabila dia mampu mendistribusikan manfaat dan juga ketidakmanfaatkannya kepada semua orang secara adil dan juga secara rata. Itu yang dikatakan dengan justice rule. Jadi satu keputusan akan dikatakan beretika apabila manfaat dan ketidakmanfaatkannya dibagikan secara adil, dinikmati oleh semua komponen yang ada di dalam lingkungan bisnisnya secara adil. Itu yang dikatakan dengan justice rule. Kalau yang dikatakan dengan practical rule, an ethical decision should be one that the manager has no hesitation about communicating to people outside the company, because the typical person in a society would think the decision is acceptable. Nah, bingung ngopora. Kalau kelas kita online kalau kita pertemuan langsung di KDEI, saya langsung minta Mbak DJ nih untuk ngartikan gitu. Tapi kita lihat di sini bahwa satu keputusan berdasarkan kepada practical rule akan dikatakan beretika apabila dia bisa dikomunikasikan, keputusan itu bisa dikomunikasikan oleh manajer kepada lingkungan eksternal perusahaan dengan secara mudah, dikomunikasikan secara mudah kepada lingkungan perusahaan, dan semua orang bisa menganggap itu diterima masuk akal begitu, karena semuanya menganggap bahwa ya memang keputusan yang acceptable, keputusan yang baik itu ya semacam itu.
Misalnya kalau dengan contohnya yang tadi